Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endriliana dari Universitas Widya Dharma Klaten. Saudara-saudara sekalian, pandemi COVID-19 telah membersamai bumi kita selama 2 tahun. Tidak dapat kita pungkiri bahwa proses adaptasi dengan situasi pandemi ini tentunya tidak mudah. Masalah demi masalah bermunculan dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan. Semua merasakan dampaknya, dan uniknya tidak semua situasi stres menyebabkan semua orang terpuruk. Beberapa di antaranya justru menjadi inspirasi karena berani membuat gebrakan dan berinovasi untuk tetap bertahan hidup. Kisah inspiratif tentang inovasi berbisnis di awal pandemi COVID-19 misalnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Agus Holik, seorang penjual wastafel injak portable di Yogyakarta. Bapak Agus Holik mengamati besarnya resiko penularan virus jika keran cuci tangan dipegang secara bergantian oleh orang yang berbeda. Sehingga beliau menggagas alat untuk mencuci tangan tanpa harus memegang keran. Produknya laris manis dan tentunya berkontribusi besar untuk mempromosikan protokol kesehatan. Atau ada juga kisah inspiratif lainnya, yaitu dari salah satu pegiat literasi, yaitu Maman Nugraha. Maman Nugraha mampu menerbitkan 8 buku di masa pandemi. Karya tersebut adalah hasil kolaborasinya dengan generasi milenial. Selain berinovasi dalam hobi literasinya, Maman Nugraha menciptakan kreativitas lainnya yaitu bercocok tanam, sehingga memunculkan tren tanaman Monstera obliqua atau janda bolong yang harga jualnya mencapai puluhan juta rupiah. Tentunya bukan hal yang mudah dalam berinovasi, akan tetapi tidak mudah bukan berarti tidak mungkin, bukan? Jika beberapa dari mereka sudah berhasil dan mendapatkan keuntungan dari berinovasi secara kreatif, tentu saja kita juga bisa berinovasi. Oleh karena itu, belajar langkah-langkah berinovasi di masa pandemi tentunya menjadi hal yang kita butuhkan agar kita tidak kalah oleh keadaan dan tetap bisa melanjutkan kehidupan. Tidak menutup kemungkinan kita adalah orang yang selanjutnya yang turut menciptakan inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Apa saja sih langkah-langkah yang perlu kita coba ketika ingin berinovasi? Ada 4 langkah dalam berinovasi yang diberi istilah M3I. Yang pertama yaitu melihat peluang, yang kedua mencetuskan ide, yang ketiga mengkaji ide, dan yang terakhir implementasi secara nyata. Bagaimana cara penerapannya? Mari kita simak. Yang pertama, melihat peluang. Perilaku inovatif selalu dimulai dari kepekaan mengenali persoalan yang terjadi dan belum menemukan solusi di realita. Kembangkan kreativitas untuk mengatasi persoalan tersebut dengan cara melanjutkan langkah yang kedua, yaitu mencetuskan ide. Ciptakan alternatif-alternatif solusi yang menarik dan berpotensi mengatasi masalah yang Anda analisa. Anda boleh loh terinspirasi dengan solusi yang sudah ada. Namun, tetap tawarkan hal baru yang khas dengan melakukan modifikasi. Kemudian, tindak lanjuti dengan melakukan langkah yang ketiga, yaitu mengkaji ide Anda dengan mempelajari seberapa besar sih ide Anda tersebut dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi Anda. Dengan mempelajari hal tersebut, Anda akan mudah melakukan seleksi terhadap ide-ide Anda. Anda juga semakin fokus dengan ide yang realistis. Juga tidak ragu untuk membuang ide-ide yang tidak realistis. Pilihlah ide-ide yang memiliki peluang mendatangkan keuntungan yang besar dan resiko kerugian yang paling kecil. Tahap terakhir adalah implementasi.
Karena apa sih arti sebuah ide tanpa suatu aksi? Berani melakukan secara nyata dengan aksi nyata, hadapi resikonya dan evaluasi hasilnya. Dan yang terakhir, kita tinggal menikmati hasilnya. Sahabat-sahabatku, kita harus yakin bahwa selalu ada peluang di setiap keadaan. Peluang-peluang itu barangkali bersembunyi dan mungkin ditemukan ketika orang-orang membuka pikirannya dan mengedepankan keberaniannya. Semangat berinovasi, berani membangun kekuatan di kedua kaki kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.